Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtowear.com, recording on the go. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya, part 2. Dan kali ini pertanyaannya adalah, ini cukup sering masuk juga, ya, yaitu pertanyaan yang menanyakan mikrofon apa yang sensitif tapi mereknya yang ditanyakan. Jadi mic dinamik yang sensitif merek apa, atau mic yang sensitif merek apa. Nah, ini sulit sekali dijawab karena sensitivitas itu tidak ada hubungannya dengan merek, ya. Jadi kalau kita mencari mikrofon yang sensitif, ya, kita mesti lihat spesifikasinya, bukan mereknya. Nah, sebagai contoh, kita coba bandingkan beberapa mikrofon dari satu merek aja. Nah, di sini kita coba bandingin merek dari mikrofon dari merek Behringer, ya. Nah, kita coba bandingkan yang sama-sama mikrofon dynamic, ya. Misalkan di sini XM 1800S dengan Behringer XM 8500, ya. Sama-sama mikrofon dynamic, sama-sama dari brand yang sama dengan seri berbeda, ternyata memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, untuk mencari sensitivitas, sensitivitas sendiri itu ada macam-macam juga. Ada sensitivitas terhadap suara atau sinyal atau mungkin audio. Ada lagi sensitivitas berdasarkan frekuensi respon. Nah, sensitivitas frekuensinya di berapa gitu kan. Nah, ternyata ini memiliki beda-beda. Nah, cara ngelihatnya di mana? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi sensitivitas mikrofon. Itu pertama adalah dari sensitivity. Ya, kemudian ada impedance, kemudian ada frekuensi respon. Nah, gini. Frekuensi respon itu mencakup seberapa luas frekuensi yang dapat di capture atau di pick up oleh mikrofon. Nah, semakin luas biasanya suaranya semakin lebih kecil ketimbang atau lebih terdengar suaranya lebih kecil ketimbang mikrofon dengan frekuensi respon yang lebih sempit, seperti itu. Misalkan contoh seperti ini. Mikrofon dengan frekuensi respon yang startnya dari 80 Hz dibandingkan dengan mikrofon dengan frekuensi respon dari 40 Hz, itu biasanya akan terdengar lebih kenceng yang startnya itu dari 80 Hz, ya. Karena dia ke high pass filter, jadi ada cukup bandwidth untuk suaranya itu terdengar di speaker. Nah, teman-teman bisa praktekin sendiri, ada file audio antara di high pass filter dan enggak, biasanya akan terasa lebih kenceng yang di high pass filter, semacam itu. Jadi seolah-olah terdengar lebih gainnya lebih mantap dan lebih sensitif itu. Terus kemudian ada yang namanya impedance, ya. Semakin kecil impedance-nya biasanya semakin baik digunakan untuk penggunaan kabel yang panjang dibanding mikrofon yang impedance-nya tinggi. Kemudian yang paling berpengaruh adalah di bagian sensitivity. Sensitivity, oh ya benar, sensitivity. Nah, biasanya nilainya adalah semacam ini. Di sini untuk yang XM 1800S itu sensitivitasnya adalah minus 52 dB, ya. 0 dB sama dengan 1 volt per pascal, ya, 2,5 milivolt per pascal. Nah, semakin kecil angka minusnya ini biasanya semakin sensitif. Nah, kita bandingkan dengan yang XM 8500. Nah, di sini contoh sensitivity-nya adalah minus 70 dB. Nah, artinya adalah mikrofon XM 1800S ini bisa dibilang lebih sensitif dibanding dengan XM 8500. Tapi kita lihat faktor lainnya. Nah, misalkan bagian impedance. XM 1800S itu impedance-nya adalah 600 ohm. Sedangkan impedance-nya untuk yang XM 8500 itu ada di 150 ohm. Artinya mikrofon yang XM 8500 ini
dia lebih aman digunakan penggunaan kabel yang panjang. Sementara yang XM1800S ini mungkin lebih aman untuk penggunaan kabel yang pendek, misal semacam itu. Terus kemudian bandwidth frekuensi respon. Nah, yang 1800S ini frekuensi responnya ada di 80 Hz sampai 15 kHz ya. Sedangkan untuk yang XM8500 ini ada di 50 Hz sampai 1500 kHz. Nah, di Behringer XM8500 yang pernah saya review itu ternyata bandwidthnya berbeda, yaitu startnya dari 70 Hz ya, jadi bukan dari 50 Hz. Artinya apa? XM8500 ini frekuensi responnya jauh lebih luas ketimbang di XM1800S. Nah, jadi XM1800S ini ketika digunakan penggunaannya kabel pendek dengan XM8500 itu kesannya suaranya akan lebih kenceng yang XM1800S, padahal harganya lebih murah dibanding dengan XM8500 itu. Kok yang 1800S kalau nggak salah itu 600.000 udah dapat 3. Nah, kalau yang XM8500 itu masih di angka sekitar 400 sampai 500.000 itu dapat satu tok. Nah, terus kemudian kita coba bandingkan ya, masih dengan merek yang sama, cuma dengan beda tipe. Satu dynamic, satunya lagi kondenser. Ya, merek Behringer juga. Yang pertama adalah SL75C, ini mikrofon dynamic, kita bandingkan dengan Behringer B1 yang kondenser. Nah, ada faktor lain juga yang mempengaruhi sensitivitas dari mikrofon, yaitu adalah maksimum SPL. Nah, di SL75C ini memiliki maksimum SPL 150 dB. Sedangkan B1 itu adalah maksimum SPL-nya adalah 138 dB. Kemudian untuk ketika padnya diaktifkan ya, dia ada di 148 dB. Biasanya normalnya mikrofon dengan SPL yang lebih rendah ya, itu sensitivitasnya lebih tinggi. Tapi ketika kena suara yang kenceng ya kan, misal untuk ngerekam perkusi misalkan, atau mungkin todong kabinet, ketika kita mengatur gainnya tidak hati-hati, maka kemungkinan atau potensi untuk suaranya itu terdistorsi itu lebih besar. Sedangkan mikrofon dengan SPL yang tinggi itu biasanya cenderung less sensitif atau kurang sensitif. Tapi kalau untuk merekam instrumen yang kencang ya, seperti drum, perkusi, atau mungkin todong kabinet ampli gitar, itu potensi untuk suaranya itu pecah atau terdistorsi itu lebih sedikit, semacam itu. Nah, jadi banyak banget yang mempengaruhi bagaimana mikrofon itu menjadi sensitif atau tidak ya, dan tergantung juga faktor eksternal dari mikrofon, misalkan kabel, terus kemudian ada preamp mikrofon. Kalau kita bandingkan ya, preampnya misalkan ini preamp dari Midas, kita bandingkan dengan preampnya Scenic, akan berbeda jauh. Kita bandingkan preampnya punyanya Yamaha, terus kita bandingkan dengan Scenic, akan terasa beda jauh. Nah, biasanya ada harga ada rupa ya. Semakin mahal biasanya semakin bagus untuk preamp itu. Nah, jadi coba ketika teman-teman nyari mikrofon yang sensitif, coba bandingkan spesifikasinya ya. Terus kemudian lebih enak lagi kalau teman-teman nyoba langsung ya. Mungkin pinjem atau mungkin nyoba langsung ke tokonya, dibandingkan mana yang lebih enak atau lebih cocok. Nah, masing-masing mikrofon dengan spesifikasi yang berbeda itu juga bisa jadi memiliki fungsi yang berbeda. Katakanlah contoh kita
bandingkan tadi XM 1800S dengan XM 8500. Nah, kalau XM 1800S mungkin akan lebih cocok untuk karaoke. Nah, sedangkan kalau XM 8500 mungkin lebih all round ya, karena frekuensi responnya lebih luas. Jadi untuk instrumen pun juga oke, untuk vokal juga oke. Sedangkan SL75C karena SPL-nya gede, maka mungkin lebih cocok digunakan untuk pick up instrumen, misal untuk perkusi atau todong ampli dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang kondenser ya ini bisa untuk apa aja, mungkin bisa untuk overhead, mungkin bisa untuk vokal dan lain sebagainya. Nah, jadi sulit jawab jika teman-teman nanyain mereknya apa. Ternyata satu merek aja itu bisa beda-beda spesifikasinya, bisa beda-beda sensitivitasnya. Dan ya setelah ini jangan ada yang tanya lagi mic yang sensitif mereknya apa atau mic dinamik yang sensitif mereknya apa. Coba cek spesifikasinya, coba dibandingkan. Kalau bisa mencoba langsung mikrofonnya, dicoba langsung mikrofonnya dan nilai sendiri mana yang lebih cocok untuk digunakan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan share biar manfaatnya bisa tersebar luas ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.